Saya sekali lagi untuk mengajak, mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ibadah kesembuhan mujizat hari ini. Kami telah memuji, kami telah mendengarkan kesaksian yang menimbulkan harapan kami bahwa Engkau masih bekerja melakukan kesembuhan maupun mujizat. Karena itu pada sore hari ini kami mau belajar daripada sebagian firman-Mu, biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, memampukan kami untuk menangkap dan kami boleh mengalaminya. Dan biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, boleh mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan, biar Roh Kudus ambil alih untuk sisa pertemuan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya akan share screen terlebih dulu. Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang berkat tersembunyi. Ya, berbicara mengenai berkat tentunya sudah tidak asing bagi kita semua, dan tentunya juga tidak ada yang menolak kalau untuk kita diberkati. Karena itu pada sore hari ini kita mau belajar, ada banyak hal yang Tuhan menyediakan untuk berkatnya, dan kita akan belajar berkat apa yang bisa kita ambil dari setiap kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum saya akan masuk lebih dalam firman Tuhan, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata tentang harta karun emas yang ditemukan di Florida. Ya, jadi sejak zaman dulu masyarakat itu sudah terbiasa menggunakan emas sebagai perhiasan, aksesoris maupun bahkan perlengkapan rumah tangga maupun ornamen bangunan. Kenapa? Karena emas dipilih karena bernilai tinggi dan mahal harganya serta tahan lama. Sudah terbukti bahwa ditemukannya harta karun sudah berbagai ratusan tahun, tapi masih tetap utuh kondisinya. Demikian juga yang terjadi pada tanggal 4 September di tahun 1622, kapal bernama Nuestra itu mengangkut berbagai jenis perhiasan dan berlayar dengan 19 kapal lainnya menuju ke Spanyol. Namun di tengah perjalanan, kapal tersebut diterjang oleh badai sehingga menyebabkan 8 kapal termasuk kapal Nuestra tenggelam beserta dengan muatannya. Namun di tahun 1985, seorang penyelam bernama Mel Fisher berhasil untuk menemukan harta yang tenggelam bersama dengan kapalnya. Dan saat ini benda tersebut masih dapat diselamatkan dan disimpan di dalam museum Mel Fisher. Ya, dari analogi kebenaran firman Tuhan bahwa emas merupakan harta nilai yang mahal, dan firman Tuhan itu bahkan lebih nilainya daripada segala emas karena tidak lekang karena waktu dan oleh zaman. Jadi karena itu kita mau belajar apa sih yang Tuhan sediakan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara dari Kejadian 12 ayat 2 berbicara, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, inisiatif untuk memberkati adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan rindu untuk memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya, bahkan lebih daripada kita ingin diberkati, sebenarnya Tuhan rindu. Tujuannya supaya kita juga boleh bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan apa itu berkat sendiri? Dikatakan bahwa di dalam perjanjian lama, berkat adalah merupakan kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, seperti pada waktu panen. Zaman dulu bangsa Israel terbiasa pada waktu panen itu mereka datang dan mengharapkan berkat Tuhan itu atas panen mereka. Seperti di Ulangan 28 ayat 8. Hal ini menunjuk kepada peran utama ada pada pribadi Allah sendiri, yaitu sesungguhnya Allah adalah inisiator untuk berkat, dan kata kemurahan di sini menunjuk kepada sifat Allah yang kasih adanya. Jadi karena Allah itu begitu murah hati dan adanya kasih, dan dia juga ingin untuk memberkati setiap kita, termasuk juga di dalam hal dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Dan di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani sendiri, kata berkat itu berbicara di dalam bahasa Ibrani artinya adalah barak, dan di dalam bahasa Yunani itu eulogia. Eu artinya baik, logia artinya perkataan. Speak good things, speak well artinya memperkatakan perkataan yang baik. Jadi ketika kita memperkatakan yang baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, itu adalah kita memberkati. Jadi termasuk seperti kebiasaan di bangsa Israel ketika sudah di hari tua, seorang ayah biasanya akan memberkati anak-anaknya melalui perkataannya, melalui apa yang disampaikan untuk boleh dialami oleh anak-anaknya. Dan berkat itu bukan hanya berbicara mengenai materi yang kelihatan, baik itu mobil, rumah, harta, uang, dan lain sebagainya. Namun berkat itu mencakup berbagai banyak hal, termasuk salah satunya adalah sejak pandemi berkat kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi kalau orang bertanya sekarang apakah sehat, itu bukan basa-basi lagi. Sehingga tubuh yang sehat itu menjadi dambaan setiap orang untuk saat ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyiapkan berkat kesembuhan itu jauh lebih daripada sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi sejak dari perjanjian lama, kata kesembuhan, menyembuhkan, itu kata sembuh itu sudah banyak ditulis di dalam Alkitab sampai kepada perjanjian baru. Sampai kepada pada waktu Tuhan Yesus hidup, dia banyak juga untuk menyembuhkan orang sakit. Dan tertulis di dalam Alkitab ada sebanyak 78 kali. Artinya, bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan mau untuk menyembuhkan. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada manusia, tetapi Tuhan rindu untuk menyembuhkannya. Dan kita akan mencoba menggali, Tuhan menyediakan berkat yang tersembunyi berupa obat untuk menyembuhkan. Dan yang pertama kita ambil yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut dan objektif. Karena itu tidak pernah gagal dan berkuasa karena Roh Kudus yang menuntun dalam setiap penulisannya, dalam setiap kitab. Ya. Seperti dikatakan di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah benar, tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan tidak pernah berdusta, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti yang dikatakan, ketika disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, bahkan diluputkan mereka dari liang kubur. Artinya penyakit yang sudah parah sekalipun ketika Tuhan berbicara sembuh, jadilah sembuh. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa untuk minum, untuk firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, yaitu kita terus bisa melalui mendengarkan firman, membaca firman, memasukkan firman itu di dalam pikiran kita, sehingga kita boleh merenungkan, bisa merenungkan firman itu sendiri. Dan bagaimana caranya supaya firman itu berkuasa di dalam hidup kita, yaitu ketika kita mempercayai firman itu. Ya, ketika contohnya, ketika kita makan obat, ketika kita tentunya dengan harapan kita juga percaya kalau minum obat tersebut kita akan menjadi sembuh. Demikianlah ketika kita percaya bahwa ketika kita mendapatkan firman Tuhan, dan itu akan terjadi. Dan beberapa hari yang lampau, ketika saya juga menyiapkan bahan ini, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, yaitu sakit pinggang. Pada waktu itu sakitnya itu di bagian belakang, kalau untuk duduk sakit, berdiri juga sakit, jadi serba rasanya nggak enak. Saya menyadari bahwa rasa sakit itu ternyata memang tidak enak. Kemudian pada waktu itu saya minta salah satu tim untuk mendoakan saya, dan puji Tuhan pada waktu itu saya langsung sembuh ketika diperkatakan untuk sembuh. Gitu. Namun beberapa hari yang berikutnya itu saya mengalami yang berbeda sakit pinggangnya. Gitu. Jadi sakit pinggangnya itu sakitnya kalau saya itu bangun tidur.
pada waktu pagi mau bangun tidur itu rasanya harus berjuang untuk bangun, sakitnya kram sampai kaki, sebelah kaki itu kram sampai ke bawah, dan rasanya sehingga saya tuh malas untuk bangun karena sakit untuk bangunnya. Dan kemudian saya ingat pada waktu saya diingatkan tentang firman ini, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau mengalami. Saya mengalami apa yang saya sampaikan, saya alami. Dan saya katakan, saya percaya ketika Tuhan berkata dan Tuhan berfirman, saya sembuh, maka jadilah saya sembuh. Dan terus saya perkatakan pada malam sebelum saya tidur, saya katakan, dalam nama Yesus saya ambil obat kesembuhan, firman Tuhan yang berkata, jadilah sembuh, saya sembuh. Dan besok pagi saya bangun, saya bisa bangun, tidak kesakitan dan tidak kesulitan untuk bangun. Dan puji Tuhan, Tuhan membela firman-Nya dan meneguhkan firman-Nya. Dan puji Tuhan saya bangun, tidak ada sakit lagi, tidak ada kram lagi untuk kakinya. Jadi saya percaya bahwa firman itu adalah ya dan amin. Dan obat yang kedua yaitu itu obat yang pertama yaitu firman Tuhan. Obat yang kedua adalah pujian. Pujian adalah penyembahan kasih kepada Allah sebagai jawaban terhadap kasih-Nya yang telah lebih dulu diberikan kepada kita. Ya, jadi pujian adalah bukan lagu biasa, bukan nyanyian biasa, tetapi ketika kita menaikkan pujian itu adalah sebagai respon kita terhadap kasih Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga pada waktu kita memuji Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan sesuai dengan Mazmur pasal 22 ayat 3 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji Tuhan, di situ adalah Tuhan hadir. Karena Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam, ada di atas pujian. Sehingga ketika Tuhan hadir, tentu dia tidak hadir dengan tangan kosong, dia hadir untuk memberkati. Ya, jadi contohnya adalah seperti yang tadi saya juga sering lakukan hal ini ketika saya mengalami sesuatu yang nggak enak dalam tubuh saya, ketika saya bawa untuk menaikkan puji-pujian, dan ketika saya juga mengalami kelegaan. Dan ini juga yang dialami oleh Pak Iwan tadi. Ketika Pak Iwan menaikkan pujian, ketika dia mendengarkan lagu dan dia mengikutinya, lagu pujian itu, dan Tuhan hadir dengan dia mengatakan sesuatu bahwa jangan khawatir, bahwa Tuhanlah yang mengangkat sakit penyakitnya. Jadi ini merupakan contoh bahwa pujian itu berkuasa ketika kita melakukannya. Karena itu kita bisa melakukan, kita semangat untuk melakukan puji-pujian. Ya, obat yang ketiga bicara mengenai iman. Iman dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dari terjemahan firman Allah yang hidup berkata, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ya, jadi dikatakan bahwa iman di sini merupakan sebuah keyakinan. Keyakinan, kepercayaan bahwa apa yang diinginkan itu akan terlaksana. Dan juga merupakan sebuah kepastian bahwa apa yang kita harapkan itu sudah menantikan kita. Sehingga kita punya pengharapan ketika kita berdoa sesuatu. Khususnya untuk kesembuhan. Seperti yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan. Dari Markus 5 ayat 34, terjemahan firman Allah yang hidup, Yesus berkata kepada wanita itu, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan sejahtera karena engkau sudah sembuh dari penyakitmu. Ya, dikatakan bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau. Wanita ini berusaha untuk menjamah ujung jubah dari Tuhan Yesus. Namun bukan karena jubahnya yang sakti, namun karena iman wanita ini yang dia menganggap sebuah kontak ketika dia menyentuh jubahnya, maka iman itulah yang menarik kuasa Tuhan itu turun dan mengalir dalam tubuhnya sehingga dia sembuh. Ya. Dan contohnya itu juga saya belajar dari iman anak kecil. Jadi ceritanya, contoh tentang iman ini bekerja.
Jadi tim kami melayani seorang ibu yang ketika video call itu ada 2 orang cucu usia 7 tahun dan 5 tahun itu selalu ada di dekatnya. Jadi dia selalu mendengar apa yang kami sampaikan. Jadi ketika firman itu disampaikan, dia pasti dengar, dan ketika doa disampaikan, dia juga dengar. Dan akhirnya pada waktu dia mengalami sakit, pertama kakaknya, ketika dia sakit, panas, demam, muntah, kemudian dia langsung yang minta bukan eyangnya langsung omanya langsung minta kepada kami, enggak, anak itu yang minta, dikatakan eyang tolong hubungi untuk tim doa SPOS itu untuk mendoakan saya. Jadi rupanya firman itu menumbuhkan iman di dalam diri anak itu. Demikian juga adiknya yang usia 5 tahun ketika jatuh, dia minta langsung untuk didoakan, dihubungkan, ditelepon untuk kepada tim doa untuk mendoakannya. Dan iman itu terus bertumbuh, ternyata firman itu menumbuhkan iman. Dan si kakak ini ketika adiknya sakit, kemudian sakit yang berbeda, panas dan muntah. Akhirnya dia mulai berkata kepada omanya, kepada eyangnya, berkata, saya akan mendoakan untuk adik Kala. Gitu. Ya sudah, katanya. Terus akhirnya dia berdoa. Dia berdoa seperti apa yang seringkali dia mungkin dengar ya. Jadi dia doanya, dalam nama Yesus saya perkatakan adik Kala sembuh. Adik Kala sembuh. Tidak muntah-muntah lagi. Dan iman itu bekerja. Dan akhirnya adiknya juga sembuh. Jadi firman itu akan bekerja di dalam diri setiap orang, tidak tergantung usia, mulai bahkan dari anak-anak, dia begitu polos, dia begitu sederhana, dia begitu percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Demikianlah kita belajar untuk tidak ragu terhadap firman-Nya. Dan sebenarnya masih ada banyak hal untuk yang tersedia, berkat-berkat kesembuhan yang disediakan. Namun karena waktu tidak mungkin saya akan bagikan semuanya pada hari ini. Dan ini baru saya coba untuk membagikan setengah resep yang bisa kita gunakan. Dan ini ada hubungannya, kaitannya antara firman, iman, dan pujian. Jadi ketika kita mengkomunikasikan seperti ketika kita menerima obat, seringkali juga obat itu nggak tunggal, tapi ada obat lainnya, bisa 3 macam, bisa 5 macam, bisa 2 macam yang bisa kita minum. Demikian kita bisa menggunakan firman Tuhan, pujian, dan iman kita gunakan. Jadi hal ini akan melengkapi dengan obat-obat yang disediakan secara supranatural ini, bukannya terus kita meniadakan untuk obat secara medis, bukan. Jadi Bapak Ibu yang masih mengkonsumsi obat secara medis, tetap diteruskan, tetap dilakukan, tetapi kalau kita menggunakan, kita tambah dengan obat secara supranatural, itu akan lebih cepat untuk reaksi dan bekerjanya obat tersebut. Karena kita percaya sumber kesembuhan datangnya adalah dari Tuhan. Dan ini merupakan, ya, lalu bagaimana sikap kita terhadap berkat yang tersembunyi tersebut? Ya, yang pertama ada 2 hal yang saya di sini. Yang pertama seperti tadi, seseorang yang menemukan harta karun, yang pertama pasti antusias dan semangat, gembira karena mendapatkan sesuatu. Demikian kita harusnya kita antusias terhadap firman. Kita antusias untuk memuji Tuhan. Kita semangat untuk membaca firman. Kita semangat juga untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh menyediakan sarana kesembuhan itu banyak sekali di dalam firman Tuhan yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita dan kita bisa alami berkatnya. Dan tadi yang saya berikan contoh-contohnya itu adalah bagian Tuhan telah menyediakan obat secara supranatural. Bagian kita menerima dengan percaya dan menggunakannya. Dan jadilah sembuh. Tadi saya berikan contoh-contoh itu adalah contoh yang langsung sembuh. Tetapi terkadang ada obat yang seperti obat juga ada yang 3 hari, ada yang misalnya obat ada yang 6 bulan,
yang harus minum 1 tahun, atau bahkan ada yang 2 tahun atau 3 tahun. Jadi sesuai dengan kondisi kebutuhan daripada tubuh tersebut. Jadi walaupun mungkin kita sudah mungkin memperkatakan firman Tuhan, sudah membaca, sudah memuji, namun kok rasanya sepertinya belum sembuh. Berarti bukannya belum sembuh, tetapi firman itu sedang bekerja untuk terus menuju sampai ketika kita melakukan terus. Seperti kita kalau minum obat, kita perlu rutin obatnya. Seperti obat TB nggak boleh berhenti, harus rutin tiap hari kita harus minum. Jadi walaupun mungkin kita belum melihat hasilnya, tetapi kita yakin, tahu bahwa setelah selesai nanti itu akan sembuh. Jadi demikianlah ketika kita percaya kepada firman itu adalah menyembuhkan, maka kita ketika kita terus memperkatakan, ketika kita terus menggunakan obat tersebut, maka kita yakin dan percaya satu hari kelak bahwa kita akan mengalami untuk apa yang dijanjikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang saya sampaikan dulu, setengah resep, dan jadilah sembuh. Oke, dan saya kembalikan untuk berdoa. Saya akan ajak untuk berdoa buat Bapak Ibu. Dan yang pertama, sebelum saya akan berdoa untuk yang sakit, saya ingin memastikan bahwa di antara Bapak Ibu, kalau ada yang belum memiliki kepastian untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya ingin mengajaknya, karena ini merupakan satu turning point, titik poin untuk kita menerima kuasa dan otoritas yang disediakan oleh Tuhan. Mari saya ingin bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bisa mengikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami sebagai manusia yang Kau ciptakan. Karena itu Engkau sudah menanggung semua dosa-dosa kami sebagai manusia di atas kayu salib. Dan kami saat ini menyadari sebagai orang berdosa, kami membutuhkan Tuhan Yesus. Ampuni semua dosa-dosa saya, dan saya membuka hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya menerima damai sejahtera sukacita, dan kami menerima otoritas dan kuasa yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami menerima apa yang Tuhan janjikan sesuai dengan firman-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya akan berdoa, mari kita praktekkan, mulai memperkatakan firman, dan bagi Bapak Ibu yang sakit, taruhlah di bagian tangan Bapak Ibu, di bagian tubuh yang sakit, dan mari kita bersama-sama untuk mulai memperkatakan. Bapak, kami percaya Tuhan betapa banyaknya rahasia-rahasia-Mu yang luar biasa yang tersembunyi di dalam Alkitab yang tersingkapkan. Ketika kami sungguh mendapatkan kebenaran-kebenaran itu, kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kami. Dan kami memperkatakan sesuai dengan janji firman-Mu. Firman-Mu berkata, ketika Engkau berkata, jadilah sembuh, maka kami akan sembuh. Dan kami terima kebenaran firman Tuhan yang absolut dan mutlak. Kami terima kebenaran firman Tuhan bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, baik sakit penyakit jantung, sakit stroke, sakit tulang, sakit kanker, sakit syaraf, sakit ginjal, dan sakit apapun juga. Saat ini kami menerima, kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah berdusta, dan kami terima saat ini. Kami terima kesembuhan untuk mata, pulih total, untuk semua pulih total, telinga pulih total di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima dengan iman kami, apa yang disediakan oleh Tuhan. Kami terima pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dan mukjizat terjadi. Amin. Amin.